Halo dan selamat datang di sesi pemaparan kita kali ini. Buat Anda para eksekutif, kita akan langsung membedah mengapa Golden Visa Indonesia ini bukan sekedar dokumen perjalanan biasa. Ini adalah sebuah aset strategis. Sederhananya, ini adalah instrumen yang dirancang khusus untuk memperluas akses pasar dan mengunci mobilitas global bagi korporasi Anda. Kita semua tahu, di lanskap bisnis internasional yang bergerak super cepat, kelincahan operasional itu segalanya. Punya jalur imigrasi premium seringkali jadi penentu. Apakah Anda bisa berekspansi dengan mulus atau malah tertahan oleh birokrasi? Jadi, mari kita mulai pemaparan eksekutif ini. Oke, coba kita lihat sekilas agenda hari ini. Kita akan bahas keuntungan strategis izin tinggal, landasan hukum dan tujuan, persyaratan modal individu, lalu tingkat investasi visa korporasi, manfaat mobilitas dan izin tinggal, dan pastinya ditutup dengan mengeksekusi strategi visa Anda. Kita bakal sistematis membedah angkanya, biar Anda bisa mengevaluasi mana jalur yang paling pas buat Anda. Nah, kita masuk ke bagian pertama, keuntungan strategis izin tinggal. Intinya, bagaimana kita membuka akses pasar dan mengamankan posisi jangka panjang. Jadi, kalau kita bicara soal residency by investment, ini tuh sebenarnya tentang pertukaran nilai yang sangat terukur. Anda menyuntikkan modal yang nyata, dan sebagai imbalannya, Anda mendapatkan pijakan struktural jangka panjang. Ini bukan cuma sekedar dapat izin tinggal ya, ini benar-benar manuver bisnis untuk memposisikan perusahaan Anda sedekat mungkin dengan epicentrum proyek prioritas nasional, seperti megaproyek Ibu Kota Nusantara. Coba bayangkan, punya akses langsung tanpa hambatan ke pasar dengan lebih dari 270 juta penduduk. Wah, itu jelas sebuah keunggulan kompetitif yang masif. Lanjut ke bagian kedua, landasan hukum dan tujuan. Atau bisa dibilang fondasi regulasi yang bakal melindungi investasi Anda. Sebagai eksekutif, kita tahu betul kalau mitigasi risiko itu nomor satu kan? Rencana ekspansi apapun pasti butuh kepastian. Nah, poin krusialnya di sini adalah investasi Anda itu dipayungi kuat oleh regulasi pemerintah secara spesifik, yaitu Permenkumham nomor 22 dan Permenkeu nomor 82 tahun 2023. Payung hukum tingkat menteri ini memastikan perlindungan absolut dan kepastian institusional buat dana bernilai tinggi Anda. Jadi, Anda nggak perlu was-was soal resiko perubahan kebijakan yang tiba-tiba. Lalu, apa sih sebenarnya tujuan pemerintah dengan program ini? Sangat transparan kok. Mereka secara aktif menargetkan arus modal asing, keahlian tinggi, dan talenta global Anda untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Terus, kenapa ini penting buat Anda? Karena ini artinya Anda tidak diposisikan sebagai pemohon visa biasa, melainkan sebagai mitra strategis negara. Kehadiran bisnis Anda benar-benar disambut sebagai katalis pertumbuhan, dan inilah yang menempatkan Anda di jalur prioritas. Sekarang kita masuk ke inti analisisnya di bagian ketiga, persyaratan modal individu. Kita akan membedah ambang batas finansial untuk investor swasta dan eksekutif. Coba perhatikan betapa tajamnya perbedaan di sini. Kalau Anda memilih jalur aktif untuk mendirikan perusahaan, Anda diwajibkan menyiapkan modal mulai dari 2,5 hingga 5 juta dolar. Tapi, lihat opsi kedua. Penempatan dana secara pasif di obligasi pemerintah atau deposito itu sangat luar biasa efisien. Anda hanya perlu memulai dari 350 ribu dolar untuk masa tinggal 5 tahun. Ini memberikan fleksibilitas yang sangat luar biasa buat eksekutif tingkat atas yang butuh akses cepat dan aman tanpa harus pusing membangun operasional bisnis dari nol. Oke, kita masuk ke bagian keempat, tingkat investasi visa korporasi. Kali ini kita bicara soal komitmen di level perusahaan. Pertanyaan strategis di ruang rapat biasanya seperti ini. Gimana kalau kita butuh akses ini bukan cuma buat satu orang, tapi buat seluruh jajaran dewan direksi atau komisaris? Nah, disinilah lompatan skalanya terlihat sangat drastis. Jalur korporasi menuntut komitmen yang luar biasa besar, yaitu 25 juta dolar untuk 5 tahun atau 50 juta dolar untuk 10 tahun. Ini bukan sekadar biaya administratif keimigrasian biasa ya, ini adalah manuver mutlak tingkat multinasional untuk menancapkan dominasi pasar di Asia Tenggara secara serentak bagi kepemimpinan Anda. Kita lanjut ke bagian kelima, manfaat mobilitas dan izin tinggal. Saatnya kita bahas apa ROI strategis dari investasi Anda ini. Coba tanyakan pada diri Anda sendiri, kalau sebuah korporasi bersedia mengunci modal hingga 50 juta dolar, percakapan kita jelas harus bergeser dong, dari yang tadinya membahas berapa biayanya menjadi apa hasil konkret yang didapatkan. Kita harus mengevaluasi bagaimana residensi VIP ini benar-benar bisa menunjang kelincahan operasional jangka panjang Anda. Keuntungannya benar-benar berpusat pada efisiensi operasional. Anda langsung mendapatkan fleksibilitas keluar masuk Indonesia selama 5-10 tahun. Ada juga inklusi visa buat pasangan dan anak yang menjamin stabilitas keluarga, akses ke layanan publik, dan yang paling juara, layanan imigrasi prioritas.
Ini secara otomatis menyingkirkan semua bentuk gesekan birokrasi dari rutinitas Anda. Jadi, tim kepemimpinan Anda bisa fokus 100% buat ekspansi dan bikin kesepakatan bisnis, tanpa perlu membuang hari kerja berharga untuk mengurus perpanjangan dokumen. Nah, tolong perhatikan angka 3 ini, cuma butuh 3 tahun. Itu adalah waktu minimum Anda harus memegang Golden Visa ini sebelum dokumennya sah dikonversi menjadi izin tinggal tetap atau permanen residensi. Sebagai perspektif, di banyak negara lain Anda mungkin butuh investasi tertahan selama 5-10 tahun buat dapat status permanen. Buat Anda para penyusun strategi jangka panjang, masa tunggu 3 tahun ini adalah fast track yang luar biasa efisien. Terakhir, kita masuk ke bagian ke-6, mengeksekusi strategi visa Anda. Kita bahas persyaratan birokrasi dan apa langkah selanjutnya. Mengeksekusi langkah-langkah ini tanpa celah adalah hal yang sangat kritis, mulai dari paspor yang valid, bukti komitmen investasi, sampai dengan persiapan administratif. Dan tolong beri catatan khusus pada langkah keempat, penggunaan penerjemah tersumpah untuk dokumen administratif Anda. Ini sama sekali bukan anjuran formalitas ya, ini adalah keharusan absolut agar kelayakan investasi Anda diakui secara presisi dan legal di mata internasional. Detail administratif inilah yang akan menentukan kecepatan persetujuan Anda. Terakhir, jangan lupakan soal budgeting administratif Anda. Pastikan Anda sudah memperhitungkan tarif resmi PNBP ini. 10 juta rupiah untuk visa 5 tahun dan 15 juta untuk 10 tahun. Angkanya memang terasa sangat kecil kalau dibandingkan dengan modal jutaan dolar Anda. Tapi, memastikan semua komponen pembiayaan ini tercatat rapi itu fundamental banget. Ini sangat penting demi menjaga tingkat kepatuhan atau compliance perusahaan Anda tetap bersih tanpa celah. Sebagai penutup dari pemaparan strategis ini, saya mau meninggalkan satu pertanyaan penting yang patut Anda renungkan. Saat Anda kembali ke ruang rapat nanti, evaluasi lagi strategi mobilitas global Anda. Apakah korporasi Anda sudah diposisikan untuk memanfaatkan instrumen residensi ini demi dominasi pasar? Peluang untuk memangkas hambatan birokrasi dan mengakselerasi akses pasar udah tersedia di depan mata. Keputusan untuk menjadikannya keunggulan kompetitif terbesar Anda selanjutnya murni ada di tangan Anda. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk bergabung dalam pemaparan hari ini.